Haleluya, puji Tuhan. Jumpa lagi dalam program inspirasi dan motivasi dari Infinity Ministry. Dan pada bulan November 2022 ini, tema Infinity Ministry adalah pemulihan Pondok Daud. Satu ayat firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 16. Firman Allah berkata, "Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan." Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Kisah Para Rasul pasal 15 ini menuliskan tentang sidang raya gereja, atau juga disebut dengan konsili pertama gereja yang dilaksanakan di Yerusalem, di mana di sidang raya gereja itu dihadiri oleh para rasul dan para penatua serta tokoh-tokoh gereja pada waktu itu untuk membahas banyak hal. Lalu secara spesifik ayat 16 dari Kisah Rasul pasal 15 ini merupakan khotbah dari Yakobus. Dan pertanyaannya, apa makna dari membangunkan kembali Pondok Daud atau pemulihan Pondok Daud? Nah, pemulihan Pondok Daud itu bisa bermakna pemulihan, pujian, dan penyembahan. Namun pada kesempatan ini saya ingin melihat dari perspektif yang berbeda secara konteks tentunya, bahwa pemulihan Pondok Daud itu bisa bermakna dua hal. Yang pertama, itu merupakan usaha Allah untuk terus mempertahankan dan membangun kembali dinasti Daud melalui Yesus Kristus tentunya. Bahwa Allah yang telah mengangkat Daud menjadi raja dan berjanji bahwa kerajaan Daud tidak akan pernah berakhir. Dan ini merupakan pernyataan Allah untuk terus bertahan, berpegang pada apa yang Allah sudah sampaikan mengenai kerajaan Daud, sampai kepada Tuhan Yesus yang juga merupakan anak Daud, sebagaimana Matius pasal 1 ayat 1. Makna yang kedua, membangunkan kembali Pondok Daud atau pemulihan Pondok Daud, ini dapat kita maknai sebagai konsistensi Allah terhadap penyelamatannya bagi bangsa Israel. Bahwa memang pada waktu itu Allah telah membentuk gereja yang merupakan kumpulan dari segala suku dan bangsa dan menjadi umat Allah. Tetapi itu bukan berarti Allah telah meninggalkan bangsa Israel. Itu bukan berarti Allah telah lupa dengan perjanjiannya dengan bangsa Israel. Allah tetap ingat dan Allah konsisten berpegang pada perjanjiannya dengan bangsa Israel. Itulah makna kedua dari pemulihan Pondok Daud, di mana Allah akan tetap dan terus melanjutkan programnya untuk menyelamatkan bangsa Israel. Ya, itulah Allah saya dan saudara, Allah yang konsisten, Allah yang punya komitmen, dan Allah yang setia dengan janjinya. Kesimpulannya, bahwa kita bersyukur kita punya Allah yang hidup, Allah yang berjanji, dan Allah yang setia dengan janji. Mungkin ada orang yang pernah berjanji kepada kita dan tidak menepatinya, dan bisa saja kita kecewa. Tapi dengar baik, kita punya Allah yang hidup dan konsisten serta setia pada janjinya. Apa yang janjikan, Dia genapi dalam hidup saya dan saudara. Tuhan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.